Bahkan ada satu orang itu sampai mempunyai hutang di 7 bank, dan dari 7 bank itu dia itu hutang totalnya itu 300 jutaan lebih, sampai dia itu punya keinginan untuk bunuh diri. Ketika bapaknya tahu video anaknya tersebar, kemudian anaknya punya hutang dan ditipu sama cowok, bapaknya langsung drop masuk rumah sakit kemudian meninggal. Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Arsi Channel. Kali ini saya tidak mau memasak ini teman-teman. Saya pulang liburan dan di rumah tidak ada siapa-siapa, kosong, karena nenekku itu kalau ditinggal liburan itu diajak makan sama anaknya ya. Jadi saya pulang libur itu kosong, di rumah tuh nggak ada siapa-siapa. Jadi saya mau ngevlog sebentar. Tadi itu saya liburannya itu di pusat kota Twin Moon ya teman-teman. Tempat saya bekerja itu namanya Twin Moon. Dari rumah majikan saya itu kalau ke sana cuma jalan kaki aja sekitar setengah jaman ya, karena nggak begitu jauh. Nah di sana itu pusat kotanya Twin Moon, jadi ada pengadilan, ada perpustakaan, ada mall besar lengkap di situ, serba ada, mau apa aja ada ya. Kemudian ada gedung pemerintahan daerah Twin Moon, ada gedung yang biasa untuk bikin acara pernikahan, acara reunion, besar banget pokoknya di situ serba ada. Dan kalau soal makan dan minum itu banyak yang jualan, yaitu mbak-mbak dari kita temen TKW juga yang jualan itu, mau karedok, bakso, mie ayam, gorengan, itu pokoknya minuman segala macam serba ada. Jadi saya di situ tuh kalau nggak ada acara kemana-mana pasti saya ke situ, karena di situ toilet ada, kemudian nggak bakalan kehujanan atau kepanasan, karena di situ kita boleh buka tenda, boleh gelar tikar gitu di bawahnya gedung pengadilan. Jadi tempat yang paling aman. Dan hari ini itu rata-rata semua orang itu di sana, teman-teman saya itu pada ngomonginnya garangan. Jadi di Hongkong itu sedang ada berita yang lagi viral ya teman-teman. Ada 3 sih berita yang lagi viral, dan rata-rata tadi itu kan banyak banget orang ya, mereka semuanya ngomongin itu. Jadi yang pertama itu kasus penipuan yang sangat biadab, yang sangat tidak manusiawi banget sih teman-teman. Jadi seorang laki-laki ya di Indonesia, tapi dia itu semenjak kenal sama TKW di Hongkong, dia itu sebulan sekali tuh sering ke Hongkong, pokoknya sering ya sebelum ada corona. Jadi dia melakukan aksinya itu dari tahun 2015. Waktu itu belum ada aplikasi lain-lain kayaknya ya, katanya dia itu melalui aplikasi Facebook. Nah baru sekarang semakin internet semakin maju ya, kemudian dia itu cari mangsanya di aplikasi jodoh, aplikasi cari cowok gitu ya, aplikasi cari pacar, namanya Tantan. Aku sendiri belum tahu ya, baru tahu sekarang ini. Nah orangnya ini, dia nama aslinya tuh Muhammad Faruk Fajar, nama yang di paspornya kata para korbannya ini. Jadi dia itu sengaja nyari korbannya itu TKW ya, atau tenaga kerja wanita kita yang di Hongkong. Mungkin karena kita posisinya di sini kan nggak ada keluarga, nggak ada saudara ya, nggak ada yang mengingatkan, dan posisinya kita juga sedang tertekan sama majikan, atau dari keluarga juga sedang ada masalah ya. Jadi memang sasaran empuk buat para penipu ya. Nah si lelaki ini dia itu mencari mangsanya lewat aplikasi Tantan. Nah di situ jadi dia itu tergantung korbannya. Kalau korbannya itu bilangnya sedang ada masalah sama suaminya, dia akan mengaku sebagai pengacara. Nah kalau si korbannya ini mengakunya ya sudah sukses di Hongkongnya, sudah nggak ada beban lah, anak udah lulus sekolah gitu, dia akan mengaku sebagai pengusaha di Hongkongnya, punya usaha ini itu gitu. Jadi dia tuh pengusaha yang pinter lah. Jadi si korbannya ini akan ditawarkan kerjasama gitu. Saya yang mengolah keuangan kamu, nanti kamu pulang udah nggak usah pergi lagi, kita berumah tangga. Nah diiming-imingi mau nikah gitu, kita sebagai TKW ya diiming-imingi mau nikah, nanti nggak usah pergi lagi, usaha udah jalan. Nah kayak gitu. Nah kalau para korbannya ini bilang nggak ada uang gitu ya, gajinya nggak ada, nanti dia itu akan direkomendasikan, disuruh untuk pinjam uang di bank kayak gitu. Nah korbannya ini sudah banyak ya, sangat parah banget. Ada 4 orang yang sedang hamil. Nah kemudian ada 16 orang yang ada video telanjangnya gitu. Bahkan ada 1 orang itu sampai mempunyai hutang di 7 bank, dan dari 7 bank itu dia itu hutang totalnya itu 300 jutaan lebih, sampai orangnya itu stres karena dia diinterminate sama majikan, sedangkan dia punya hutang segitu banyak, sampai dia itu punya keinginan untuk bunuh diri lah. Dari situ kemudian viral. Kemudian ada seorang YouTuber ya, yang dia itu kontennya itu menampung curhatan para TKW lah. Si
si YouTuber ini kok kepo gitu, maksudnya kok penasaran kok ada orang mau bunuh diri, memang kasusnya apa sih, diselidiki lah, akhirnya viral lah bahwa kasusnya itu penipuan gitu atau ditipu gitu ya. Nah akhirnya dari satu korban ini jadinya korban-korban lain menghubungi ini YouTuber ini yang namanya Mbak Yuni TKW Hongkong ya, ini YouTube-nya teman-teman boleh lihat. Nah disitulah terbongkar ya, memang sepandai-pandai tupai melompat, kalau waktunya terjatuh ya Allah itu maha kuasa ya. Kemudian ada 4 orang yang sedang hamil loh teman-teman. Bahkan satu orang ini ketika bapaknya tahu video anaknya tersebar, kemudian anaknya punya hutang dan ditipu sama cowok, bapaknya langsung drop masuk rumah sakit kemudian meninggal. Ya menurut aku sih ini sangat biadab sekali ya. Tapi alhamdulillah teman-teman, kita sudah dapat bantuan dari seorang artis, teman-teman pasti kenal, Uya Kuya. Nah jadi Mbak Yuni ini sudah live bareng sama Mas Uya Kuya dan akan dibantu, sudah dicarikan pengacara juga ya. Semoga saja kasus ini cepat selesai dan si Garangan ini yang dia punya banyak sekali nama, punya banyak sekali akun ini ya, semoga cepat ketangkep ya. Jangan terus-terusan merasa kebal hukum ya, karena korbannya sudah banyak sekali dan jumlah kerugian sudah miliaran. Dan dari 16 orang yang foto video telanjangnya itu tersebar dan 4 orang yang lagi hamil, bahkan belakangan ada satu orang TKW Taiwan juga mengaku anaknya bahkan sudah 7 tahun. Nah mungkin di sana banyak sekali korban-korban lain ya teman-teman. Nah itu kasus yang pertama yang lagi viral ya. Kemudian kasus yang kedua yaitu tentang bea cukai teman-teman. Memang kita itu ya, para TKW itu jadi sasaran empuknya para penipu ya. Disangkanya kita di sini tuh saking banyaknya uang sampai bisa kirim-kirim barang ya, padahal bukan kayak gitu ya teman-teman. Jadi kasus bea cukai ini awal-awal terbongkarnya itu karena ada seorang yang dia itu beli gamis 200.000, kemudian dibebani bea cukai sampai 9 juta. Nah dari situlah si anaknya ini ngadu ke Mbak Yuni, akhirnya viral juga. Dan kemarin juga sudah live bareng Uya Kuya itu ya, membahas bea cukai juga. Semoga kasus bea cukai juga segera terbongkar ya, karena ini parah banget sih. Jadi si penipunya ini ya, dia itu menawarkan, mengiklankan di Facebook atau di grup gitu ya, barang yang sangat murah kayak seperti sarung 100.000 dapat 10 gitu. Lah kita kan mau lebaran ya, kok murah banget sarungnya, kok bagus-bagus ya, 100.000 dapat 10. Akhirnya banyaklah yang beli. Nah begitu banyak yang beli, uang udah ditransfer 100.000, barangnya di Indonesia, dikirimnya juga ke Indonesia, tapi katanya kena bea cukai. Lah bea cukai di mana? Barangnya itu bukan dikirim ke Hongkong loh teman-teman. Jadi itu barang di Indonesia, kita cuma transfer uang dari Hongkong, dikirimnya juga ke masih dalam daerah Indonesia gitu, tapi kena bea cukai katanya gitu. Nah kemudian jadi si penjualnya ini juga ya sekongkol, jadi mereka tuh sangat terstruktur ya. Jadi kayaknya ada sindikatnya gitu, yang bertugas sebagai penjual, yang bertugas pura-pura sebagai bea cukainya gitu. Jadi si sarung yang 100 dapat 10 itu bea cukainya tuh sampai 7.000, 8.000 gitu. Nah awal mula terbongkarnya itu karena si korbannya ini ternyata di Hongkongnya tuh deket-deketan lah. Mereka itu mau kirim uang 8 juta sama si A gitu lah, ada lagi orang lain kirim lagi 8 juta sama tujuan pengirimnya tuh sama juga. Jadi si mbak yang petugas pengiriman uang ini, kok kalian ini kok kirimnya kok sama 8 juta terus tujuan kok sama, emangnya kalian nih kenal atau gimana? Nah akhirnya nanti dulu, jangan-jangan kalian tuh ketipu kayak gitu. Karena si petugas bea cukai ini ngancem juga, katanya kalau nggak dibayarkan nanti keluarganya bakal ketangkep, anaknya bakal ditangkap atau orang tuanya bakal ditangkap. Jadi kan kita yang TKW maaf ya, rata-rata kan pendidikannya juga minimal gitu. Jadi diancem-ancem kayak gitu kan kita takut ya. Ada satu orang udah transfer, berapa orang, pokoknya banyak lah, korbannya tuh udah banyak banget. Pokoknya tuh mereka tuh kayak beli gamis harganya murah gitu, tapi jadi si penjual sama bea cukai ini satu sekongkol, satu komplotan gitu teman-teman. Namun ini juga sudah dibahas ya, semoga aja segera terselesaikan ya, segera dapat solusinya, segera ketangkep orang-orang yang biadab ini ya. Menipu TKW itu sangat tega sih ya, karena kita di sini kerja tuh ibaratnya tangan dibikin kaki, kaki dibikin tangan ya. Nah kemudian kabar yang ketiga ya teman-teman, kalau ini malah lebih parah lagi. Karena apa?
si penipunya ini TKW-nya juga teman-teman. Jadi TKW nipu TKW, dan salah satu korbannya itu teman dekat saya. Teman dekat saya itu ketipu berapa ya, karena dia juga nggak jujur sih ya, mungkin malu ya, aku juga nggak berani nanya detail karena akunya ngerasa nggak bisa bantu apa-apa ya. Jadi ya kayak gitu, modusnya kayak gitu. Jadi minjem dokumen untuk pinjem di bank. Nah, si teman sayanya pinjem uang di bank, dikasihin ke dia dengan iming-iming nanti teman sayanya dikasih imbalan banyak gitu, yang bayar dia. Memang awal mulanya tuh yang bayar dia, jadi 2-3 kali cicilan tuh dia yang bayar. Habis itu kemudian macet karena korbannya juga udah banyak dan total itunya juga miliaran, sampai para korban ini bikin grup ya. Kemudian katanya sih nyewa pengacara, namun karena mereka di sini kan terkendala uangnya udah nggak ada, sedangkan nyewa pengacara juga kan nggak ada yang gratis gitu ya. Jadi korbannya tuh udah banyak juga teman-teman. Ya kayak gitulah modusnya, bermacam-macam. Bahkan ada satu orang itu dia sekarang mau renew kontrak, sedangkan kok itu paspor sama dokumen-dokumennya tuh masih ada di rentenir gitu. Jadi mereka tuh pinjamnya bukan cuma di bank. Ya, aku cuma bisa prihatin sih. Semoga ada solusinya ya. Itulah 3 berita yang sedang viral di Hong Kong teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support saya, yang selalu menyimak video-video saya sampai habis. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Semoga kita sukses bersama-sama. Oke, videonya untuk kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Bye-bye.